Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan jikalau pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat kembali hadir dalam persekutuan, dalam ibadah raya minggu hari ini dengan keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu setia. Dan karena anugerahnya kita dapat hidup hingga hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan menaikkan satu pujian. Bapa kau setia. Kau
Kita tahu bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk sejenak, kita mau merenungkan setiap kebaikan firman Tuhan. Khotbah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang sungguh baik, sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapa kami yang setia Tuhan. Engkau yang selalu mengikuti kemanapun langkah kami pergi Bapa. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami anak-anakmu di tempat ini dapat bersama-sama bersekutu Tuhan. Untuk memuji, memuliakan namamu, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami yang hadir pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan juga untuk koneksi internet yang kami gunakan Tuhan. Ya Tuhan kami memberikan kelancaran mulai dari awal hingga akhirnya. Sungguh Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami. Kau pimpin Tuhan ibadah ini mulai dari awal hingga akhirnya. Biar Tuhan yang berkehendak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa, berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita tetap merasakan sukacita ya, kita patut bersyukur karena pandemi ini semakin lama semakin melandai dan kita percaya bahwa Tuhan memulihkan bangsa ini, Tuhan memulihkan kota kita. Mari kita terus bersukacita, kita mau pujikan pujian yang bersukacita, kita mau mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau memujikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Andri Kartika. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita mempersiapkan pikiran kita untuk kita mau belajar firman Tuhan lebih sungguh lagi. Mari kita mempersiapkannya dengan kita menaikkan satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Shalom,
Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat selalu bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya Bapa, sungguh kami mengucapkan terima kasih, di mana Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan menolong, menyertai kami di dalam menghadapi setiap badai di dalam kehidupan kami. Bapa, saat yang indah ini bersama-sama dengan jemaat yang saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk boleh merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 19 sampai dengan 30. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu mempersiapkan Alkitabnya, membukanya, dan kita akan merenungkan bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan 30 berbunyi demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba
bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita mengingat kembali ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang luar biasa. Tuhan membuat mujizat. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi rupanya apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang yang sakit lumpuh ini menjadi masalah bagi para imam. Karena para imam ini menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan Tuhan ini sudah melanggar hukum Sabat. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan Tuhan, mereka berusaha untuk menghina Tuhan, mereka berusaha untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Tuhan sudah berusaha menjelaskan, Tuhan sudah berusaha menjelaskan dalam pelajaran minggu kemarin bahwa Dia mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Di sini sebenarnya ingin Tuhan menunjukkan kepada para imam ini bahwa siapa dirinya. Dia adalah Allah itu sendiri, yang dimana Allah memberkati setiap umatnya pada hari Sabat. Dan yang dilakukan oleh Tuhan di sini adalah memberkati orang yang sedang sakit lumpuh ini. Rupanya hal ini membuat para imam ini semakin membenci Tuhan dan dia berusaha untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi, firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang percakapan Tuhan Yesus dengan para imam, di mana dalam percakapan tersebut Tuhan ingin menjelaskan tentang siapa dirinya. Apa yang Tuhan perbincangkan dengan para imam ini? Ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan di dalam percakapan ini. Yang pertama yang Tuhan sampaikan dalam percakapan ini ialah Tuhan Yesus meneladani apa yang dilakukan Bapa. Tuhan Yesus meneladani apa yang dilakukan Bapa. Mari kita akan baca kembali di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Di dalam percakapan ini,
Tuhan ingin menjelaskan siapa dirinya. Karena di ayat sebelumnya orang-orang Yahudi ini atau para imam ini menganggap bahwa wah, Tuhan ini sudah sesat. Ya, Tuhan Yesus ini sudah sesat karena menganggap dirinya sama dengan Allah. Tetapi dalam perbincangan ini ayat 19 sampai 20 ini Tuhan ingin menjelaskan siapa dirinya kepada mereka. Dia mengatakan di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bapak Ibu yang dikasihi, di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada para imam ini bahwa dia dengan Allah itu ada hubungan yang sangat dekat. Karena dia sendiri itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga dia tahu apa yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Senantiasa melihat, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Karlin itu waktu kecil, waktu masih umur antara 2 sampai 3 tahun, ya, waktu saya akan pergi menggunakan Vespa itu, Vespa itu mempunyai ciri khas khusus, ya, karena dia adalah sudah motor tua, jadi ada ciri khas khusus ketika akan digunakan, ya, akan menyalakan motor itu, motor Vespa itu harus diiringkan dulu, ya, harus saya iringkan dulu seperti ini, gitu, saya iringkan, setelah itu baru bisa di starter. Ya. Rupanya apa yang saya lakukan setiap hari dilihat oleh Karlin, ya, dilihat oleh Karlin. Ya. Suatu saat ketika dia main dengan sepedanya roda 3, ya, dia main dengan sepeda roda 3. Dia selalu diiringkan dulu sepedanya itu sebelum dia naiki, ya, diiringkan dulu sama dia, kemudian dia pura-pura nyetater gitu, terus dia naik. Wah, dia naik sepedaan keliling di rumah gitu. Terus kemudian ya, Karlin beli bensin. Oh ya, beli bensin. Kemudian dia akan naik lagi, diiringkan lagi sepedanya, kemudian di starter lagi. Lah, saya melihat hal itu. Oh, rupanya Karlin mencontoh apa yang dilakukan oleh saya. Dia mencontoh apa yang dilakukan oleh saya. Bahkan sampai sekarang pun dia mencontoh apa yang saya lakukan. Ketika saya memarahi dia, ketika saya ngomong sama dia, dia tangkap itu. Kemudian ketika dia ngobrol dengan teman-temannya, dia marah dengan teman-temannya, itu dia sampaikan. Cara marahnya pun seperti saya. Cara ngomongnya pun seperti saya. Dicontoh semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Karlin itu anak saya. Dia tuh mengenal saya. Dia itu tahu apa yang saya lakukan setiap hari. Dia tahu apa yang saya pikirkan. Dia tahu bagaimana saya harus ngomong sama dia ketika saya marah, ketika saya ingin mendisiplin dia, dia tahu. Sehingga hal itu masuk, direkam oleh dia dan dia lakukan. Teman-teman saya atau saudara-saudara saya kalau melihat Karlin, wah ini Andri Junior gitu. Ya. Selain mungkin wajahnya hampir sama, tetapi cara ngomongnya, tingkah lakunya katanya mirip dengan saya. Nah, ini anak saya Karlin gitu ya. Bagaimana Tuhan ingin menjelaskan di sini kepada para imam ini bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi apa yang dilakukan Allah, dia tahu. Dia tahu. Dan hal itu dilakukan kepadanya ketika dia melayani di dunia.
Dan selanjutnya Tuhan juga mengatakan bagaimana hubungan antara dia dengan Allah di dalam ayat yang ke-20 di sini. Tuhan mengatakan sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Di sini Tuhan ingin menjelaskan bahwa hubungan antara Tuhan Yesus dengan Bapa itu begitu luar biasa, begitu dekatnya, sehingga rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh manusia diketahui oleh Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, misi Allah kepada manusia berdosa itu disampaikan kepada Yesus. Yang dimana sebenarnya Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk melakukan misi Allah itu. Makanya Tuhan mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu. Tuhan ingin menunjukkan kepada para imam ini bahwa menyembuhkan orang lumpuh itu hal yang biasa bagi Allah, bukan mengherankan. Tetapi ada yang luar biasa yang telah Tuhan lakukan, yang akan Tuhan lakukan menjadi misinya dia datang ke dunia ini. Yang lebih besar lagi, tentang kehidupan manusia. Dia akan menebus dosa-dosa manusia. Inilah pekerjaan yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan, sehingga nantinya akan membuat para imam ini menjadi terheran-heran. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, meneladani Allah Bapa. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan meneladani Allah Bapanya. Meneladani apa yang dilakukan Allah, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dimana dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dilakukan di dunia itu untuk mengasihi manusia. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menerima kasih Allah ini, sebagai Kristus kecil, sudah seharusnya kehidupan kita ini menjadi teladan. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia, dan itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau kita menyuruh anak-anak kita beribadah atau sekolah minggu, tetapi kita sendiri tidak pernah beribadah, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Sebagai orang tua kita mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, membesarkan, mendidik tentang firman Allah kepada anak-anak kita. Mengajak berdoa saja tidak pernah, apalagi menjadi teladan dalam kehidupan kerohanian yang lainnya. Pergi ke gereja, melayani. Kita mendorong anak kita melayani, tetapi kita sendiri tidak mau melayani. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ini sebagai orang tua. Saya selalu mengajak Karlin, dan saya dengan Bu Marlina selalu berusaha untuk bisa menjadi teladan yang baik bagi Karlin. Karena saya tahu, saya harus mempertanggungjawabkan yang Tuhan percayakan ini, anak ini nantinya. Meskipun saat ini tidak bisa beribadah di gereja,
Tetapi kami selalu berusaha menjadi teladan bagi Karlin. Ketika ibadah secara online, ya, saya selalu mandi, Bu Marina mandi, memakai baju untuk setiap kayak ke gereja. Kami memberikan Karlin contoh dan Karlin pun memakai baju dan dia juga mandi. Sebelum ibadah dimulai, sebelum kami masuk dalam Zoom, kami berdoa terlebih dahulu sama Karlin, sama Bu Marlina. Supaya Karlin ini meneladani apa yang kami lakukan. Kami tidak hanya menyuruh ayo sekolah minggu, tetapi kami tidak meneladaninya, memberikan teladan yang baik. Ayo ibadah, tetapi malah dia yang ibadah sendiri, saya tidur. Ya, ini tidak menjadi teladan yang baik. Sebagai guru sekolah minggu, ya, umpamanya ini, dipercayakan sebagai guru sekolah minggu, bagaimana kita harus bisa menjadi teladan bagi para murid-murid kita. Ya, ketika mengajar sekolah minggu, wah, kita mengajar dengan baik. Ya, kalian yang sudah mulai remaja, ayo sekarang harus ikut ibadah, meskipun ibadahnya lewat Zoom. Ya, kita harus beribadah, jangan tidak beribadah. Ya, tetapi apa yang kita lakukan ketika murid-murid kita ikut sekolah minggu, dia mencari, loh Pak guruku mana, loh Bu guruku mana, kok enggak ikut ibadah. Padahal ketika sekolah minggu kita mengajarkan ayo ibadah, mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik? Menjadi majelis perancang gereja. Nah, ini bukan kedudukan main-main ini. Ketika Bapak Ibu Saudara dipercayakan oleh jemaat menjadi majelis perancang gereja, berarti Bapak Ibu dianggap sebagai orang yang sudah mampu, baik di dalam sisi kognitifnya, kepandaiannya, tetapi juga dalam sisi kerohaniannya. Tetapi ketika kita menjadi majelis perancang gereja, tutur kata kita, tingkah laku kita tidak menjadi teladan baik di gereja maupun di luar gereja, lalu bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi jemaat yang lainnya? Jemaat akan melihatlah itu majelis saja seperti itu. Ke gereja aja males, nek tugas tok lagi neng gereja. Lah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita akan menjawabnya, menjelaskan kepada mereka kalau kita tidak bisa menjadi teladan yang baik? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus meneladani apa yang dilakukan Allah Bapa. Dia melakukan pelayanan di dunia ini. Dia mengasihi setiap orang yang memerlukan pertolongan. Bahkan dia merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan tujuan setiap orang-orang yang percaya, yang menjadi Kristus kecil, bisa menjadi teladan juga bagi orang-orang lain. Ini yang ingin Tuhan sampaikan, baik kepada para imam maupun kepada kita semua. Percakapan yang kedua yang Tuhan sampaikan kepada para imam ialah Tuhan Yesus mempunyai kuasa membangkitkan orang mati seperti Bapa. Tuhan Yesus mempunyai kuasa membangkitkan orang mati seperti Bapa. Mari kita akan membacanya di dalam ayat 21, kemudian dilanjutkan ayat 24 sampai dengan ayat 26. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam percakapan yang kedua ini, dalam poin yang kedua ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada para imam ini, bahwa Tuhan ingin menyampaikan atau Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa, yaitu membangkitkan orang mati. Seperti Bapa yang mempunyai kuasa yang membangkitkan orang mati. Di mana Allah Sang Pencipta, Allah yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia, Dia bisa membangkitkan orang mati. Begitu juga Yesus, Dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Dia adalah Allah itu sendiri. Karena kematian adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilawan. Dan orang yang sudah mati tidak mungkin bisa bangkit. Hal yang mustahil. Ya, Tuhan ingin menjelaskan kepada para imam ini, kalau orang sudah mati itu mustahil orang bisa bangkit atau orang bisa dibangkitkan lagi. Tetapi aku bisa membangkitkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Dia bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah itu sendiri yang mempunyai kuasa membangkitkan manusia. Secara pelayanannya, kalau kita melihat di dalam pelayanan Tuhan selama di dunia, Tuhan sudah melakukan hal itu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tuhan membangkitkan Lazarus, Tuhan membangkitkan anak perempuan yang mati, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Orang-orang melihat hal itu sudah heran, sudah terheran-heran. Karena tidak mungkin orang biasa bisa melakukan hal itu kalau Dia bukan Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hal kedua yang ingin Tuhan jelaskan tentang membangkitkan kuasa membangkitkan orang mati di sini adalah di mana Tuhan, yang di mana Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Dia mempunyai kuasa untuk menebus orang-orang berdosa. Di mana orang-orang berdosa di sini diibaratkan sebagai orang-orang yang sudah mati rohani. Orang-orang yang nanti akan mendapatkan penghukuman kekal di neraka saat dia mati secara jasmani, rohnya akan dihukum. Tetapi karena kasih Allah, Allah datang ke dunia ini dan dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Sehingga Tuhan mengatakan di sini, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tuhan mengatakan orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini sebenarnya tujuan utama Tuhan datang ke dunia. Tuhan ingin menjelaskan kepada para imam ini. Jika mendengar setiap firman yang dikatakan Tuhan Yesus, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu tidak akan ikut dihukum, tetapi dia akan memperoleh hidup yang
kekal. Orang yang mau mendengar firman Allah, mendengar perkataan Tuhan Yesus akan hidup, memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin orang-orang Yahudi ini, para imam ini, loh kok iso kamu seperti itu? Kok bisa kamu mempunyai kuasa atau bisa menghidupkan orang mati? Kok bisa orang yang mendengar perkataanmu, yang mendengarkan perkataanmu mau mempercayai engkau akan hidup kekal, tidak masuk dalam penghukuman? Selanjutnya Tuhan menyampaikan siapa dirinya di sini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dari ayat ini Tuhan ingin menyampaikan bahwa dirinya sama seperti Bapa, yaitu dirinya sumber dari segala sumber kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan yang diperlukan oleh manusia, sumber dari segala sumber kehidupan. Tanpa Tuhan Yesus, segala sesuatunya akan berhenti. Tanpa pertolongan Tuhan, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Tuhan mempunyai kuasa atas hidupnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan mati? Dia di kayu salib. Tetapi Tuhan betul-betul saat itu secara jasmaninya mati ketika dia menyerahkan nyawanya. Seandainya Tuhan tidak mau menyerahkan nyawanya, ya dia akan hidup. Dia bisa turun dari kayu salib, tapi untuk menebus dosa manusia dia harus mati. Dan Tuhan menyerahkan nyawanya. Ketika Tuhan mengatakan sudah selesai, maka semuanya berakhir dan dia mati. Tetapi ya, pada hari yang ketiga Tuhan bangkit dari kematian. Karena dia adalah Allah. Dia tidak perlu pertolongan orang lain untuk membangkitkan, "Hei Yesus bangkitlah." Tidak. Ya. Kalau Lazarus bangkit, tapi karena perintah Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri sumber kehidupan itu, sehingga Tuhan bisa memerintahkan Lazarus bangkit. Anak perempuan yang mati bisa bangkit karena Tuhan yang membangkitkan. Ketika Tuhan tidak membangkitkan, maka ya dia tidak akan bangkit. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus bangkit? Tidak ada yang menyuruh, tidak ada orang yang menyuruh bangkit, tapi dia bangkit sendiri dari kematian karena dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari percakapan yang kedua ini? Kalau kita menyadari kita bisa menghirup udara yang segar saat ini, kita bisa bekerja, memperoleh uang yang banyak, kita bisa melihat anak-anak kita bertumbuh. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa bekerja, kita bisa pergi ke sana kemari,
Meskipun dalam kondisi pandemi ini Tuhan memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita merasa itu karena aku, maka Bapak Ibu Saudara sudah melupakan sumber dari segala sumber kehidupan. Dan jangan salahkan Tuhan, nek suatu saat nanti Tuhan mengambil apa yang saudara miliki. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kalau kita melupakan sumber dari segala sumber kehidupan ini, kita melupakan sumber dari segala sumber berkat ini, yaitu Tuhan Yesus. Kita merasa bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendirian. Kita merasa ini karena aku, semuanya karena aku bekerja keras, aku mau melakukan segala resiko, pandemi ini aku harus tetap bekerja supaya anak-anakku bisa sekolah, supaya anak-anakku, istriku bisa makan. Wah, akhirnya tetap sukses meskipun pandemi. Nah, merasa itu semua karena aku, sehingga kita tidak perlu Tuhan, kita tidak perlu datang kepada Tuhan, kita tidak perlu mengucap syukur, kita tidak perlu berbakti. Nah, kalau suatu saat Tuhan mengambil apa yang saudara miliki, jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena saudara sendiri sudah melupakan Tuhan. Meskipun secara hati kita nurani, aku wong Kristen, aku percaya Gusti Yesus, tetapi tingkah laku kita tidak menunjukkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di mana saya melayani dulu, ada jemaat yang dekat dengan gereja, ya, di daerah Cerewet situ, dekat sekali dengan gereja. Kalau ke gereja itu tinggal jalan kaki saja sih. Ya. Tetapi kalau diajak ke gereja, angele setengah mati. Angele setengah mati. Kalau dia ketempatan untuk KPW senang sekali. Wah, dia sangat senang sekali. Dia akan masak masakan yang paling enak, istrinya pinter masak. Ya. Dia akan sembelihkan, kalau punya bebek ya sembelihkan bebek, punya ayam sembelihkan ayam, ya, karena dia punya ternak juga. Nah, ketika KPW ada jemaat yang mengajak, ayo Mbah, besok minggu neng gereja, aja lali. Hanya ketawa saja. Ya, hanya ketawa saja. Kemudian saya juga kadang Sabtu gitu saya main, ayo Mbah, minjing minggu, ampun kesupen neng gereja. Ya, jawabannya apa? Nggih, Pak Pendeta. Ya. Saya nanti ya enggak datang. Ya, hanya istrinya saja yang datang. Lain waktu lagi seperti itu, tidak jemu-jemunya jemaat ketika KPW di situ atau pulang dari gereja ngelewati, ya, ditanya, kok mboten teng gereja Mbah? Ya iki wedhuse goleke suket ki mau bareng golek suket. Wah, kalau cari suket sampai ke daerah gunung yang paling tinggi, ya, dia sanggup, meskipun itu naik sepeda ontel. Tapi untuk ke gereja yang hanya jalan kaki nggak sampai 5 menit, alasannya banyak sekali. Sehingga suatu saat ketika ada KPW lagi di situ, ditanya lagi jemaat, diajak lagi, ayo Mbah neng gereja. Dia mungkin jawabannya guyonan atau gimana saya kurang tahu, tapi dia mengatakan, saat itu jemaat mengatakan, ayo Mbah neng gereja, ojo sampai engko diselentik Gusti lagi eling lagi neng gereja lah. Kemudian dia menjawab dengan seenaknya, aku pengen ngerasake diselentik Gusti Yesus. Wah, saya kaget ketika dia mengatakan seperti itu. Langsung saya mengatakan, Mbah, jangan berkata seperti itu. Ampun ngendika ngoten. Nanti nek kejadian sungguh loh Mbah. Terus dia diam. Tetapi rupanya Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, tidak berselang lama, ya, saya dikabari anaknya,
dikabari anaknya kalau bapaknya masuk rumah sakit. Nyuwun tulung Pak Pendeta dipun dongakne. Loh, sakit apa? Kapan masuknya? Sudah seminggu yang lalu. Loh, kok saya baru dikasih tahu? Ya mungkin jemaat ini merasa malu gitu ya. Makanya saya anak-anaknya, istrinya dikasih pesan Pak Pendeta aja dikai ngerti. Tetapi rupanya ketika semakin parah anaknya ini sudah tidak kuat. Dia telepon saya, kemudian supaya saya mendoakan. Ya mau nggak mau saya harus ke rumah sakit. Ya, ke Purwodadi, jauh memang 1 jam. Saya ke sana melihat kondisinya, dia agak kaget ketika melihat saya datang. Ya, rupanya ada sakit di dalam paru-parunya, ada cairan yang harus dikeluarkan. Ya, harus dioperasi dan rumah sakit itu tidak ada alatnya, harus dibawa ke rumah sakit khusus paru di daerah Salatiga. Dan ketika di Salatiga betul ditusuk di belakang, itu diambil cairannya dan dipasang selang. Kalau suatu saat ada cairan harus dikeluarkan lagi. Dan ketika dia pulang di rumah dengan kondisi seperti itu, ada selang di dalam tubuhnya. Ya, saya ketika mengunjungi dia mengatakan, "Kulo kapok Pak Pendeta, sampun dipun selentik Gusti Yesus." Sejak saat itu istrinya bercerita kepada saya bahwa setiap hari dia memuji Tuhan. Setiap hari dia membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, setiap hari. Karena dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kemudian ketika dia merasa kuat, dia datang ke gereja. Wah, saya sangat senang sekali. Dia nanti pulangnya langsung saya antar atau saya minta tolong jemaat yang muda untuk mengantarnya. Karena ya dia kondisi paru-parunya sudah dipasang selang untuk, dia tidak bisa jalan lagi dengan sehat. Dan dari situlah dia kembali setia. Dia datang senantiasa terus berdoa, dia membaca firman, dia memuji Tuhan meskipun hanya lagu yang dia hafal saja, dan sampai dia dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sumber kehidupan yang kita perlukan. Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sumber berkat yang kita perlukan saat ini. Jika kita saat ini sukses dalam pekerjaan kita, itu semua karena Tuhan memberkati saudara. Jangan pernah melupakan Tuhan. Saat kita masih diberikan kesempatan, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk melayani Tuhan, untuk mengucap syukur, datang beribadah kepada Tuhan. Supaya saat nanti kita dipanggil, kita sudah merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, percakapan yang ketiga yang Tuhan berikan, Tuhan perbincangkan dengan para imam ialah Bapa telah menyerahkan penghakiman manusia kepada Tuhan Yesus. Bapa telah menyerahkan penghakiman manusia kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan membaca di dalam ayat 22 sampai dengan 23 yang kemudian dilanjut ayat 27 sampai dengan 30. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu,
Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pembicaraan yang ketiga di sini yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang-orang Yahudi, para imam ini, bahwa dia menyatakan bahwa dirinya adalah hakim. Bahwa Allah Bapa itu sudah menyerahkan penghakiman kepada Tuhan Yesus, diberikan kuasa. Dia akan menjadi hakim yang adil. Orang-orang yang percaya nanti, ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, mereka yang mendengar suara Tuhan akan bangkit. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ya, ini dikatakan orang yang berbuat baik dan orang yang tidak berbuat baik. Berbuat baik di sini adalah orang yang mau percaya, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan melakukan kehendak firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang berbuat tidak baik di sini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau yang menolak Tuhan Yesus, dan juga orang-orang Kristen yang dimana dulu dia sudah percaya, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak melakukan firman Allah. Hanya KTP-nya saja yang Kristen. Perbuatannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan kehidupan orang Kristen, tidak mencerminkan firman Allah, tidak menjalankan firman Allah. Mereka semua akan bangkit. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan firman Allah dalam kehidupannya, menuruti firman Allah, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang tidak percaya, maupun orang-orang yang percaya tetapi tidak mau menghidupi firman Allah, akan dihukum dalam kematian yang kekal di neraka. Melalui pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai kuasa. Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa atas kehidupan manusia. Kalau dia mempunyai kuasa atas kehidupan manusia untuk menghakimi manusia, siapakah dia kalau dia bukan Allah? Tidak mungkin dia manusia biasa, karena dia adalah Allah itu sendiri gitu, yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia, yang mempunyai kuasa untuk menghakimi, dan penghakiman Allah ini adil. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu kita sudah membahas tentang kitab Wahyu, di mana dalam kitab Wahyu dituliskan ada kitab kehidupan. Berarti kehidupan setiap manusia itu direkam. Apa yang kita lakukan, tutur kata kita itu terekam. Kalau zaman sekarang orang sudah menemukan alat CCTV, ya, bisa merekam, tetapi hanya merekam gerakan saja, tidak bisa merekam suara. Ya, rupanya ada canggih lagi yang sekarang dengan koneksi WiFi, ya, dia bisa merekam suara juga. Ya, itu buatan manusia, tetapi Allah sudah merekam setiap kehidupan manusia ini. Ada kitab kehidupan akan dibuka. Jika nama kita tertulis di situ, maka kita akan hidup. Jika nama kita tidak tertulis, berarti kita ikut dalam golongan orang-orang yang tidak percaya.
atau dikatakan di sini orang yang tidak berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita semua sudah mendengar firman Allah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini. Pilihan ada di dalam setiap pribadi Bapak Ibu Saudara. Kita mau memilih mentaati firman Allah atau memilih mengikuti diri kita sendiri. Tetapi apabila kita sudah memilih, resiko harus kita tanggung. Jangan sampai kita menyesal dengan pilihan kita. Jangan seperti orang kaya dan Lazarus, ketika dia sudah meninggal, orang kaya ini menyesal. Kenapa hidupnya dulu tidak berbuat baik? Ketika dia melihat Lazarus yang miskin itu ada di pangkuan Abraham, enak, dan dia di neraka tersiksa, wah, dia menyesal. Dia ingin supaya saudara-saudaranya, anak-anaknya tidak seperti dia. Dia minta tolong supaya Lazarus suruh turun lagi memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau sudah penghakiman itu terjadi, maka penyesalan tidak bisa dirubah. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada waktu untuk kita bertobat, memohon ampun kepada Tuhan akan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa atas firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami dengarkan, kami renungkan, dan melalui firman-Mu ini kami boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan manusia. Melalui firman-Mu ini Tuhan menunjukkan siapa Engkau. Engkau adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga apa yang dilakukan Allah Engkau lakukan dan Engkau meneladaninya. Dan ini juga menjadi teladan bagi kami supaya kami menjadi Kristus kecil. Kami boleh meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya bisa berkata-kata saja, tetapi kami juga bisa menyampaikan melalui keteladanan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan juga menyampaikan di sini bahwa Engkau adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat. Dan melalui pelajaran ini kami diingatkan supaya kami tidak melupakan Engkau yang telah menjadi sumber berkat kami, menjadi sumber kehidupan kami. Tuhan, kami tahu melalui firman-Mu ini bahwa Engkau nanti akan menjadi hakim yang adil saat dunia ini berakhir. Dan ini menjadi cambuk bagi kami yang mungkin selama ini kami melakukan kesalahan-kesalahan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mohon ampun, dan kami rindu ingin memperbaiki kehidupan kami di masa yang akan datang bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini akan semakin menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui rekening gereja. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan di gereja kami ini. Engkau berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan maupun perpuluhan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami
dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan menolong memberkati presiden kami, setiap keputusan-keputusan yang diambil, benar-benar keputusan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saat ini kami juga berdoa untuk usaha pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Melalui protokol kesehatan yang sudah disampaikan dan boleh diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Kami menyerahkan juga ya Bapak untuk proses vaksin 1 dan 2 yang ditargetkan tahun 2021 ini sudah bisa terlaksana seluruhnya, sehingga Indonesia boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Berdoa untuk perekonomian negeri kami rindu Tuhan boleh segera memulihkan kembali perekonomian negeri ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar kembali. Kami juga menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia, kami menyerahkan para pengurus pusat maupun pengurus daerah yang telah terbentuk dan yang telah dilantik. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati para pengurus ini, berikan visi misimu ya Bapa, biarlah setiap program-program yang akan dibuatnya benar-benar untuk menyebarkan Injil di seluruh Indonesia ini. Kami menyerahkan lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia, baik Rumah Sakit Baptis, Seminari Teologia Baptis, Lembaga Literatur Baptis, Lembaga Pertanian Baptis, Sekolah Tinggi Desain Baptis. Tuhan menolong memberkati setiap lembaga-lembaga ini dapat berfungsi seperti visi misi yang telah mereka bentuk. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang baik mereka yang terpapar COVID-19 maupun sakit karena penyakit yang lainnya. Mohon kiranya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberikan kekuatan, semangat, dan kesembuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka boleh kembali sembuh dan melayani Engkau kembali bersama-sama dengan jemaat-Mu di ladang yang telah Tuhan percayakan. Berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja baptis baik induk maupun cabang yang saat ini mengalami kekosongan gembala sidang. Tolong Tuhan, Engkau akan kirimkan orang-orang yang benar-benar siap untuk melayani di ladang-Mu, orang-orang yang siap meninggalkan kehidupan dunia ini dan mereka siap diperlengkapi di seminari untuk melayani di ladang-Mu, sehingga gereja-gereja yang mengalami kekosongan ini boleh terisi oleh hamba-hamba Tuhan yang militan, yang siap untuk melayaninya. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng, yang dimana sebentar lagi kami akan merayakan HUT gereja yang ke-52. Dan Tuhan sudah memberikan kesempatan gereja ini bertumbuh. Dan kami rindu Tuhan, gereja ini akan terus menjadi berkat bagi jemaat maupun bagi orang-orang di sekitar Gubeng. Gereja ini boleh bertumbuh, berkembang, semakin dewasa secara kerohanian. Dan banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan melalui gereja ini, melalui jemaat-Mu yang Tuhan sudah izinkan berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng ini. Kami juga menyerahkan saat ini untuk majelis perancang gereja yang telah dipercayakan jemaat untuk melayani gereja ini dalam segala bidang. Tuhan memberkati setiap seksi-seksi yang ada, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dalam pelayanan dengan sebaik mungkin sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayanan gereja Gubeng ini di masa pandemi. Tuhan terus menolong memberkati gereja ini supaya dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat melalui channel YouTube yang kami miliki saat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat yang sudah lanjut usia, yang dimana mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala,
Kiranya Tuhan terus memberkati kesehatannya, begitu juga imannya Tuhan terus berkati supaya semuanya kehidupannya Tuhan memberkati. Dia tetap beriman, imannya tetap kuat, teguh, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang sampai saat ini masih menjalani pendidikan secara daring. Tuhan, berikanlah semangat kepada anak-anak kami ini untuk mengikuti pendidikannya dengan baik. Tuhan, berikan kesabaran kepada para orang tua yang mendampingi setiap anak-anak kami ini ya Bapa. Cukupkan segala kebutuhan dalam mereka menjalani pendidikan ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kesehatan dan perekonomian jemaat di Gereja Baptis Gubeng ini di masa pandemi. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka di masa-masa sulit ini. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di Gempol, yang dimana sampai hari ini kami belum bisa melayani di sana, dan jemaat masih boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan akan menolong memberkati kesehatan jemaat, dalam perekonomiannya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan iman jemaat-Mu di sana, dan kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha-usaha, pekerjaan, dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah menjadi berkat di masa pandemi ini dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.